warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonanda Afriloni. Saya akan menjelaskan materi tentang pembulian anak atau pelecehan anak. Di sini akan saya menjelaskan tentang pengertian bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan sebagian bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang. Nah, yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, terdapat banyak definisi mengenai tentang bullying ini, yang terutama itu seperti yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah atau tempat kerja atau di kalangan masyarakat atau lewat komunikasi virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Nah, selanjutnya itu tentang bullying bisa terjadi pada siapa saja, namun lebih sering kebanyakan dilakukan oleh anak usia remaja. Nah, ada berapa dampak bullying itu yang perlu diwaspadai karena bisa mengaruhi kesehatan mental anak, korban maupun pelakunya. Nah, seperti memicunya timbul gangguan emosi, masalah mental, gangguan tidurnya, menurunnya prestasi anak gitu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tuh ada dampak sifat yang suka membuli, yaitu memiliki perilaku rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif. Nah, toleransi yang rendah terhadap prestasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya dengan melakukan bullying. Pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaannya. Nah, jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada tindakan yang dilarang gitu, pelaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Nah, ada juga dampak bagi anak lain yang menyaksikan teman dibully. Nah, jika bully dibiarkan tanpa tindakan lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bully adalah perilaku yang diterima secara sosial. Nah, dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya. Nah, dan beberapa lainnya mungkin akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikan temannya yang dibully. Nah, ada juga 6 kategori yang dikelompokkan tentang bully. Yang pertama itu kontak fisik. Nah, kontak fisik itu seperti tindakan memukul terhadap temannya, mendorong temannya saat bermain, ada juga menjambak rambut temannya dan menendang temannya saat mau duduk gitu. Nah, ada juga tentang anak yang mengunci temannya di dalam ruangan sehingga anak itu menjadi nangis dan takut. Dan ada juga yang membuli teman yang sedang belajar gitu. Ada juga yang merusak barang-barang temannya. Nah, banyak lainnya gitu. Nah, ada juga tindakan yang kedua itu tentang verbal langsung. Nah, contoh tindakan verbal langsung itu seperti tindakan mengancam temannya, dan ada juga mempermalukan temannya di depan umum gitu, dan memaki temannya di depan orang lain tanpa mereka merasa malu gitu. Dan ya seperti kayak mengejek temannya dari jauh juga, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya tuh yang bagian ketiga itu perilaku non-verbal langsung. Contohnya itu tindakan melihat dengan sinis temannya gitu,
dan menjulurkan lidah atau mengejek-ngejeknya, dan menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Nah, yang keempat itu tentang perilaku non verbal atau tidak langsung gitu. Nah, tindakan ini nih biasanya tuh mendiamkan seseorang, mendiamkan seseorang atau mendiamkan temannya, dan mengajak persahabatan atau sehingga menjadi retak, dan sengaja mengucilkan atau mengabaikan temannya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang kelima itu tentang cyberbullying. Nah, tindakan ini menyakiti orang lain dengan saran media atau elektronik atau rekaman-rekaman orang yang dibully gitu, dan ada juga yang melewat sosial media yang mengejek temannya. Nah, selanjutnya itu ada tentang pelecehan seksual. Nah, pelecehan ini biasanya kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal gitu. Nah, untuk keluarga, cara mencegahkan terjadinya anak yang suka bully temannya itu dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhannya antara lain. Nah, yang pertama itu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antara sesamanya. Nah, yang kedua itu memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antara anggota keluarga. Nah, yang ketiga itu membangunkan rasa percaya diri anak dan keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Nah, yang keempat itu mengajarkan etika terhadap sesama atau menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai sesama temannya. Nah, berikan teguran atau mendidikkan jika anak melakukan kesalahan. Orang tua jangan takut meneguri anak yang merasa bersalah. Nah, selanjutnya mendamping anak dalam menyerap informasi, utamanya dari media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Lebih baik orang tua mengawasi anak saat menonton TV atau bermain handphone, karena kita tidak tahu apa yang ditonton anak tersebut. Takutnya nanti ada memicukan film-film yang kekerasan, jadi anak akan menirukannya itu kepada temannya atau orang lain tersebut. Nah, ada juga mencegah melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada dirinya. Nah, yang pertama itu anak mampu mendeteksi secara diri kemungkinan terjadinya akan ada pembulian. Nah, yang kedua, anak mampu melawan ketika terjadinya bully terhadap dirinya itu sendiri. Nah, ketiga itu anak mampu memberikan bantuan ketika dirinya akan mau dibully terhadap temannya. Nah, kalau anak mau dibully, lebih baik anak kalau di sekitar sekolah, anak harus memberanikan diri untuk mengadu terhadap gurunya atau memberitahu kepada gurunya kalau dirinya mau dibully sama temannya atau diganggu sama temannya. Atau untuk di luar, anak bisa memberanikan diri untuk mengadu terhadap masyarakat karena dirinya akan mau terancam. Nah, kalau untuk di keluarga, anak harus memberanikan dirinya menceritakan kepada keluarganya biar keluarganya akan bertindak terhadap pembulian kepada anaknya itu sendiri. Nah, ada juga untuk pencegahan pembulian melalui di sekolah. Yang pertama itu merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku pembulian tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Nah, yang kedua itu membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Nah, yang ketiga diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah. Keempat ada tentang menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dan kondusif.
Yang selanjutnya itu menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully. Nah, yang lanjutnya itu tentang melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komite sekolahnya. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang pembulian terhadap anak. Semoga bermanfaat bagi kita. Kalau ada salah kata atau pembahasan ucapan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.